Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Putri, NIM 2248 Di sini saya akan menjelaskan tugas teknologi bahan alam. Yang pertama, ekstraksi minyak kasiri adalah proses pengambilan atau pemisahan minyak kasiri dari bahan tanaman yang mengandungnya. Minyak kasiri atau essential oil adalah senyawa organik yang memiliki sifat mudah menguap atau volatil, yang diekstrak dari berbagai bagian tanaman seperti daun, bunga, kulit batang, akar, biji, dan buah. Kandungan minyak kasiri mengandung berbagai senyawa kimia yang kompleks. Minyak kasiri mengandung campuran kompleks senyawa kimia yang bervariasi tergantung pada jenis tanaman, bagian tanaman yang diekstrak, kondisi pertumbuhan, dan metode ekstraksi. Karakteristik utama minyak kasiri: yang pertama, berbentuk cairan pada suhu ruangan. Yang kedua, memiliki aroma yang khas yang berasal dari tanaman asalnya. Yang ketiga, bersifat hidrofobik. Yang keempat, umumnya tidak berwarna atau sedikit kekuningan ketika segar, namun dapat berubah warna menjadi lebih gelap seiring waktu. Metode umum yang digunakan ekstraksi minyak kasiri: yang pertama, distilasi uap. Yang kedua, hidrodistilasi. Yang ketiga, ekstraksi pelarut. Yang keempat, ekstraksi CO2 superkritis. Yang kelima, pengepresan dingin. Fraksinasi adalah proses pemisahan komponen-komponen dalam suatu cairan menjadi beberapa fraksi berdasarkan sifat fisikokimia tertentu, seperti kelarutan, volatilitas, polaritas, atau berat molekul. Dalam konteks kimia dan farmasi, merupakan teknik untuk memisahkan campuran kompleks menjadi kelompok-kelompok senyawa yang lebih sederhana. Bertujuan untuk menyederhanakan campuran kompleks sehingga memudahkan proses analisis dan isolasi senyawa target. Metode fraksinasi umumnya digunakan meliputi: yang pertama, ekstraksi bertingkat dengan pelarut berbeda polaritas. Yang kedua, kromatografi kolom dengan berbagai fase diam dan fase gerak. Yang ketiga, fraksinasi destilasi berdasarkan titik didih. Dan yang terakhir, presipitasi fraksi berdasarkan kelarutan. Isolasi adalah proses pemisahan atau pemurnian satu senyawa spesifik dari campuran atau fraksi hingga diperoleh senyawa murni. Dalam konteks kimia dan alam, bertujuan untuk mendapatkan senyawa tunggal dengan kemurnian tinggi. Metode isolasi yang umum digunakan meliputi: yang pertama, kromatografi privatif. Yang kedua, kristalisasi. Yang ketiga, sublimasi. Dan keempat, distilasi vakum untuk senyawa volatil. Pemurnian secara umum mengacu pada proses pemisahan, menghilangkan atau mengurangi pengotor atau zat yang tidak diinginkan dari suatu bahan untuk meningkatkan kemurnian dan kualitasnya. Tujuan pemurnian biasanya untuk mendapatkan bahan yang kemurnian tinggi yang diperlukan untuk aplikasi tertentu, seperti produksi obat-obatan, bahan kimia, logam, air minum, atau bahan bakar. Dalam konteks kimia dan industri, pemurnian melibatkan berbagai teknik seperti: yang pertama, destilasi. Yang kedua, kristalisasi. Yang ketiga, filtrasi. 4, ekstraksi. 5, kromatografi. Ekstraksi cair-cair adalah teknik pemisahan kimia yang memanfaatkan perbedaan kelarutan suatu zat dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Kromatografi adalah teknik analitis dan preparatif untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan distribusi diferensial atau dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Prinsip dasar ekstraksi cair-cair berdasarkan pada prinsip koefisien distribusi atau partisipasi, di mana suatu zat larut akan terdistribusi antara dua pelarut dengan perbandingan konsentrasi yang konstan pada suhu tepat. Prinsip dasar kromatografi meliputi: yang pertama, adsorpsi. Yang kedua, partisi. Yang ketiga, perbedaan kepolaran. Yang keempat, ukuran molekul. Dan yang kelima, interaksi elektrostatik. Deklarasi adalah teknik pemurnian yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan zat padat dari pengotornya. Dekantasi adalah teknik pemisahan sederhana yang digunakan untuk memisahkan cairan dari padatan yang tidak larut atau memisahkan dua cairan yang tidak saling berlarut berdasarkan perbedaan kerapatan. Prinsip dasar kristalisasi: yang pertama, senyawa target dan pengotornya dilarutkan dalam larut panas yang sesuai. Yang kedua, larutan kemudian didinginkan secara perlahan. Yang ketiga, cara pendinginannya. Keempat, pengotoran yang kelarutannya tetap tinggi akan tetap dalam larutan. Yang kelima, kristal kemudian disaring dan dikeringkan. Prinsip dasar dekantasi adalah: yang pertama, campurkan, dibiarkan diam beberapa waktu hingga terjadi pemisahan. Yang kedua, padatan akan mengendap di bawah wadah. Yang ketiga, cairan bagian atas kemudian dituangkan perlahan ke wadah lain. Yang terakhir, endapan atau cairan yang lebih berat tetap berada di wadah awal. Komputasi bahan alam adalah
pendekatan multidisiplin yang menggabungkan ilmu komputer, kimia komputasi, dan ilmu bahannya untuk mempelajari, menganalisis, dan memprediksi sifat dan perilaku bahan-bahan berasal dari alam. Metode komputasi bahan adalah yang pertama, metode mekanika kuantum, yang kedua, metode mekanika molekuler, yang ketiga, dinamika molekuler, yang keempat, virtual screening, yang kelima, chemiformatis, yang keenam, farmakoporadan, dan yang ketujuh, homologi modeling. Penemuan obat baru adalah proses ilmiah yang kompleks dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan senyawa kimia biologis yang dapat digunakan sebagai terapi untuk mengobati, pencegahan, dan mendiagnosis penyakit. Tujuan penemuan obat baru yang pertama, memenuhi kebutuhan medis yang belum terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi. Yang ketiga, mengatasi resistensi obat. Kelebihan dan kekurangan penemuan obat baru. Kelebihannya, yang pertama, mengatasi resistensi. Yang kedua, efektivitas lebih baik. Yang ketiga, penyakit terobati. Kekurangannya, penemuan obat baru yang pertama, biayanya tinggi. Yang kedua, waktunya panjang. Yang ketiga, tingkat kegagalannya tinggi. Yang selanjutnya, prediksi aktivitas obat adalah proses ilmiah yang menggunakan metode komputasi, statistik, dan pembelajaran mesin untuk memperkirakan atau meramal aktivitas biologi suatu senyawa kimia terdapat target molekuler tertentu sebelum dilakukan pengujian eksperimental di laboratorium. Jenis prediksi aktivitas yang pertama, prediksi aktivitas obat dapat berupa satu, prediksi kualitatif, yang kedua, prediksi kuantitatif, yang ketiga, prediksi selektivitas. Kelebihan dan kekurangan prediksi aktivitas obat yang pertama, kelebihannya efisien waktu, yang kedua penghemat biaya, dan ketiga pengurangan eksperimen pada hewan. Kekurangan prediksi aktivitas obat, pertama keterbatasan akurasi, yang kedua ketergantungan pada data training, yang ketiga kompleksitas biologis. Prediksi farmakologi obat adalah proses sistematis menggunakan metode komputasi, model matematika, dan teknik pembelajaran mesin untuk memperkirakan sifat-sifat farmakologis suatu senyawa obat sebelum dilakukan pengujian eksperimental in vitro dan in vivo. Tujuannya pertama, mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Kelebihan dan kekurangan farmakologi obat. Kelebihannya pertama, pemahaman mekanistik. Yang kedua, prediksi profil keamanan. Yang ketiga, optimasi ADMET. Yang kekurangannya prediksi farmakologi obat yang pertama, kompleksitas biologis. Yang kedua, variabilitas individu. Yang ketiga, keterbatasan model. Selanjutnya, molecular docking atau penambatan molekul adalah metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi orientasi dan posisi peningkatan optimal dari suatu molekul atau ligan terhadap molekul lain atau reseptor untuk membentuk kompleks yang stabil. Kelebihan dan kekurangan docking molekuler yang pertama, memprediksi aktivitas senyawa. Dapat memprediksi aktivitas suatu senyawa sebelum disintesis sehingga dapat mengurangi penggunaan pelarut dan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, mempercepat perancangan obat. Membantu mempercepat proses perancangan obat berbantuan komputer atau CADD. Yang ketiga, mengidentifikasi ligan baru. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ligan baru dan ampuh. Kekurangan docking molekuler adalah yang pertama, pemodelan fleksibilitas reseptor. Memiliki masalah dalam memodelkan fleksibilitas reseptor. Yang kedua, hasil yang belum pasti. Hasil docking masih bersifat awal dan belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk kesimpulan yang kuat. Yang terakhir, ketidakmampuan mewakili fenomena biologis. Docking mungkin gagal mewakili beberapa fenomena biologis nyata, seperti perubahan afinitas peningkatan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih, sekian dari video saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.